Selamat siang Sobat Primaya, ketemu lagi dengan saya Gianta Dharma. Saya sebagai dokter jaga atau dokter umum di Primaya Hospital Bekasi Barat. Ketemu lagi nih sama teman-teman. Kita biasa nih, kita ngobrol-ngobrol lagi di Primaya Talk. Tentunya sekarang saya nggak sendiri juga. Seperti biasa, saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Dokter Dorima, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Halo. Ya, selamat siang dok. Selamat siang Gianta. Gimana dok kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sekarang topiknya agak seru nih dok. Kayaknya mungkin teman-teman yang dengerin nih udah mulai bertanya-tanya nih tentang apa sih? Mungkin kalau pertama kali denger agak menyeramkan ya dok. Karena kan kita mau bahas tentang kanker paru nih. Iya betul. Kalau dari dokter sendiri tentang kanker paru nih, secara definisi itu sebenarnya apa sih kanker paru itu? Definisinya sih dia ada suatu daging tumbuh ya, yang di sana ya, yang asalnya bermacam-macam sih, bisa dari kelenjar bronkus, dari mana-mana, pokoknya bisa dari otot, bisa dari lemak, segala macam gitu. Mungkin ini ada sedikit kebingungan ya dok antara di masyarakat itu, karena kan mungkin ada yang taunya tumor, ada juga yang taunya kanker. Itu sebenarnya ada perbedaannya nggak sih? Jadi sebenarnya daging tumbuh itu kita sebutnya tumor ya. Awal daging tumbuh itu tumor. Tumor itu nanti akan kita bagi dua, tumor ganas apa tumor jinak gitu. Jadi kalau idiomnya kita ngomongin kanker itu biasanya udah ke arah ganas gitu. Jadi sebenarnya dia masih ada dalam satu payung yang sama ya dok? Cuma Iya, sama-sama. Beda klasifikasi lah ya. Betul. Itu buat membedakannya biasanya pakai apa sih? Oke, jadi kalau misalkan kita cerita dulu nih ya. Misalkan ada ronsen datang gitu ya, pasien di ronsen datang terus tiba-tiba ada kayak kok kelihatan kayak ada benjolan ya di paru gitu ya, ada sesuatu tumor gitu, daging tumbuh di paru. Nanti kita akan cari tahu dulu ini jinak atau ini ganas gitu. Biasanya kita akan diagnostik dulu. Jadi kan kalau misalnya ada sebuah benjolan ya kan, kayak kita tahu di paru-paru atau di bagian dada ya, di rongga dada itu kan kecil ya dok, organnya maksudnya besar, paling hanya ada paru-paru, jantung. Itu kan kebayang kalau ada sesuatu yang tumbuh itu bakal mengakibatkan gangguan tuh ke orang yang terkena ya. Itu biasanya gejalanya apa sih dok? Oke, jadi kalau kita udah ngomongin sesuatu di paru, yang pertama itu pasti batuk ya. Dia batuk lama, nggak sembuh-sembuh nih, udah minum antibiotik, udah minum segala macam obat batuk, dia nggak sembuh-sembuh. Terus biasanya dia disertai juga dengan sesek gitu, sesek juga bisa, atau atipikal, nyeri-nyeri tapi nggak tahu nih sumbernya nyerinya dari mana, nyeri-nyeri nggak jelas gitu tapi dia ada di dalam dada gitu, atau nyeri punggung, yang lebih parah lagi mungkin suaranya serak gitu. Jadi suara serak itu juga bisa menandakan ada sesuatu nih di dalam rongga dada, di dalam paru-paru gitu. Nyeri-nyeri tulang juga bisa. Jadi di punggung juga bisa ya, karena kan mungkin orang nggak kebayang taunya paru-paru itu di depan. Iya, karena kan sebenarnya betul. paru-paru itu sampai ke belakang. Iya, jadi nyeri atipikal gitu loh, jelas nyerinya. Jadi bisa ada di mana aja ya posisinya ya. Yang penting dia ada di paru-paru gitu. Berarti mungkin juga ya kalau misalnya kan ngomongin masalah nyeri, kayak orang udah dicek segala macem nggak ketemu, mungkin juga ada ke arah kanker paru ini ya tuh. Betul. Jadi tuh gini Gianta, kalau misalkan dalam pedoman kita nih ya, dalam pedoman yang kita anut bersama dengan dokter paru, jadi ada pasien-pasien dengan resiko tinggi kita sebutnya ya. Jadi pasien-pasien resiko tinggi itu apa sih dalam kanker paru? Jadi pasien-pasien yang umurnya di atas 40 tahun gitu ya, dengan riwayat merokok ya, saya garis bawah ya, merokok selama 30 tahun. Atau misal ada pasien datang ke dok, saya memang dulunya merokok gitu, tapi saya udah berhenti nih 15 tahun, itu termasuk pasien risiko tinggi. Gitu. Dia dengan riwayat perokok, terus dia dengan riwayat keluarga punya keganasan gitu. Jadi entahlah itu misalkan orang tuanya ada kanker payudara atau kanker darah atau kanker yang lain, kita udah harus curiga nih, pasien datang dengan batuk-batuk, riwayat perokok lama gitu. Terus umurnya udah lebih dari 40 tahun dengan riwayat keluarga yang seperti itu merupakan pasien-pasien resiko tinggi. Jadi kita harus deteksi dini gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus mengangkat topik ini, deteksi dini yang baik gitu. Jadi deteksi dininya tuh apa gitu. Jadi mungkin yang paling standar kita bisa lakukan ronsen
dengan lesi yang kecil yang kurang dari 1 cm mungkin itu nggak akan kelihatan di ronsen. Maka kalau memang sudah resiko tinggi, ada baiknya kita CT scan toraks gitu, karena CT scan toraks nanti kita akan melihat tuh per slice-nya rongga paru tuh kayak gimana gitu. Nanti setelah itu kalau misalkan ketahuan nih, oh ada nih lesinya, misalkan ada nih daging tumbuhnya 1 cm, baru kita harus tegakkan stadium gitu. Stadium berapa nih gitu sih ya. Ini kan kalau ngomongin deteksi dini ya, berarti kita ngomongin timing nih. Betul ya kan? Karena kan tadi kalau misalnya dibilang resikonya ada yang di atas 40 tahun, apakah harus semua orang yang di atas 40 tahun dengan tentunya faktor resiko yang tadi sudah disebutkan, atau ada momen yang lebih tepat nih, maksudnya kapan sebaiknya orang itu melakukan deteksi dini nih terkait kanker paru? Bisa terjadi kanker paru sebelum umur 40 tahun gitu. Jadi mungkin patokannya kalau batuk dengan riwayat dengan pengobatan yang nggak sembuh-sembuh, kita harus curiga ke sana sih. Jadi lebih ke awareness-nya juga ya. Jadi betul. Maksudnya kalau sudah berobat ke banyak dokter, dia juga harus banyak buka ya, bahwa sebenarnya saya sudah pernah ke A, B, C, pengobatan segala macam, sudah dicek segala macam, tapi nggak ketemu gitu ya. Jadi mungkin bisa dicurigai ke arah sana. Betul sekali. Kalau tadi yang masalah staging ini biasanya dilakukannya? Oke, sekarang kita pindah ke staging ya. Jadi setelah kita CT scan kan ketahuan nih berapa sih ukuran tumornya gitu. Untuk menentukan stagingnya itu biasanya kita ada ukuran tumor, kelenjar getah bening yang terkena, satu lagi yang ketiga ada nggak penyebaran organ yang lain. Karena ini 3 dari ini yang akan menentukan apa sih tindakan yang bisa kita lakukan nanti gitu. Apa aja yang bisa kita lakukan? Jadi setelah CT scan kita bisa refer pasien tersebut misal ke dokter paru untuk dilakukan bronkoskopi. Oh iya. Karena dari pengalaman 80% bronkoskopi itu bisa menentukan ini tuh jenisnya apa sih gitu. Karena kan ada, kalau kita udah ngomongin tumor paru kan ada jinak, ada ganas. Kalau ganas bisa kita ke small cell karsinoma atau non small cell, jadi karsinoma sel kecil atau bukan karsinoma sel kecil misalkan gitu kan. Nah setelah itu kita bisa tahu, dan nanti kita staging, habis itu kita lihat ini metastasisnya ini udah sampai mana penyebarannya gitu. Penyebarannya itu bisa kita tahu, misalkan kita tanya sama pasien ada nggak dia keluhan nyeri kepala. Oh kalau misalkan dia nyeri kepala, jangan-jangan udah nyebar ke otak, bisa jadi atau nyeri-nyeri tulang, jangan-jangan udah menyebar ke tulang. Kanker tulang. Betul. Jadi apakah ada penyebaran atau enggak gitu. Sama kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening kita bisa lihat biasanya dari CT scan. Kelihatan juga ya? Kelihatan biasanya kalau dari CT scan. Atau kita bisa tanyakan sama pasiennya, ada nggak benjolan-benjolan di tempat yang lain? Contoh misalkan di atas tulang klavikula gitu, atau di ketiak ya? Gitu, atau di leher misalkan. Nah kalau misalkan ada benjolan, kita bisa tegakkan diagnostik dari si benjolan itu. Biasanya kalau ngomongin kanker, ini kan kalau paru-paru kayak orang kan mikirnya serem ya, karena kan itu semua sih serem ya maksudnya kalau kanker. Cuman kan kalau paru-paru kayak organ vital nih buat pernafasan. Betul. Karena kan biasanya orang mikir kalau ada benjolan nih dari tubuh, kita lakukan apa sih biasanya namanya biopsi. Itu bisa nggak sih dok sebenarnya kalau kanker? Jadi kalau misalkan kita nggak dapet, jadi gini sebenarnya kalau menurut pedoman kita paling bagus itu adalah kemo dulu, baru tindakan pembedahan. Gitu. Tapi kalau misalnya kan kita udah bronkoskopi, kita udah mediastinoskopi itu fungsinya untuk ngambil kelenjar getah bening supaya kita tahu nih ini apa sih jenis kankernya gitu. Ini nggak dapet juga, misalkan kita udah, kalau dia ada cairan di paru-paru, kita ambil cairan paru-parunya, habis itu kita deteksi dia nggak dapet juga, misalkan kita ambil jaringan pleura nggak dapet juga, terpaksa kita harus VATS, pembedahan kecil gitu, untuk kita tahu ini apa sih jenisnya gitu, supaya kita tahu tata laksana berikutnya itu kita harus apa gitu. Jadi sedikit berbeda ya, karena kan biasanya kalau mungkin tumor lain yang lebih dekat atau lebih mudah dijangkau kan biasanya yang pertama dilakukan adalah biopsi dulu buat ngelihat apakah dia arahnya ke ganas atau jinak, baru tata laksana selanjutnya bisa ditarik dari sana. Berarti ini lebih ke luas ya, maksudnya lebih banyak faktor-faktor yang dilihat gitu ya. Sebenarnya baiknya memang kita biopsi dulu untuk menentukan ini ganas atau jinak gitu. Tapi ada, karena ini di dalam letaknya misalkan paru kan, di paru. Kalau misalkan
misalkan dia nggak punya kelenjar getah bening, nggak kelihatan di depan gitu kan, agak susah juga gitu. Atau pada saat kita bronkoskopi, kita cek apusan bronkusnya, cairan bronkusnya nggak ketemu juga, ya gitu terpaksa kan harus dilakukan pembedahan gitu. Lebih ke keterbatasan buat ini ya, Iya, betul. apa yang sel yang mau kita ambilnya gitu ya. Sebenarnya modalitasnya banyak, bisa bronkoskopi, bisa transtorakal biopsi, bisa transbronkial biopsi. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin. Tapi kan kita kan bermain juga dengan waktu. Iya, betul. Untuk menentukan biopsi semuanya itu kan butuh waktu gitu. Kita tahu sendiri pemeriksaan patologi kan juga 2 minggu baru baru keluar hasilnya gitu. Sementara kita bermain dengan waktu. Kalau misalkan kita udah berbicara tentang kesehatan paru, karena kanker paru ini nomor 1 loh Gianta, penyebab kematian. Pasien, betul sekali. Buat seseorang ya, kalau misalnya sudah terkena kanker paru, kira-kira tuh biasanya apa aja sih dok yang bisa menjadi pilihan terapinya? Oke, jadi setelah kita tahu kita staging nih, ada stadium 1 sampai 4. Stadium 1 sampai 3A itu masih operable. Artinya bisa dilakukan kemoterapi lalu kita operasi, atau operasi dulu baru kemoterapi. Yang jelas kita ambil lesinya, misalkan di paru kanan itu kan ada 3 lobus ya. Misalkan yang kena bagian paru kanan atas. Nah, yang diambil itu rekomendasinya adalah lobektomi. Artinya kita ambil 1 paru bagian kanannya. Gitu. Jadi kita sisain 2 beserta dengan kelenjar getah bening mediastinal yang ada. Jadi kita ambil satu-satu kelenjar getah beningnya gitu. Dengan harapan dia tidak mengandung anak sebar supaya tidak menyebar ke organ-organ yang lain. Gitu. Setelah itu baru kita lakukan kemoterapi yang sesuai dengan hasil dari patologinya apa. Gitu. Berarti operasi tetap bisa jadi pilihan walaupun di organnya paru-paru nih dok. Iya, betul. Bisa, ya? Justru memang harus dioperasi pada stadium 1 sampai stadium 3A gitu. Pilihan rekomendasinya A. Jadi pertama itu memang operasi lalu kemoterapi gitu. Dengan harapan supaya tidak menyebar. Soalnya kan biasanya banyak mitos ya dok, masalah terutama tentang pengangkatan atau prosedur operasi pada kanker ya. Karena kan orang biasanya mikir, oh setelah dioperasi malah jadi nyebar gitu kan. Itu sebenarnya benar nggak sih dok? Iya, masalahnya adalah di tubuh kita itu banyak sekali kelenjar getah bening. Jadi yang kita bisa usahakan adalah kita ambil 1 lobus, kita ambil si jaringan yang kena tumor, lalu kita kemoterapi dengan harapan si kelenjar getah bening ini nggak mengandung anak sebar lagi gitu, supaya nggak nyebar gitu. Karena ya bisa aja dia relapse, bisa aja dia kambuh lagi gitu. Makanya setelah selalu ada follow up 6 bulan pada pasien-pasien yang menjalani operasi dan kemoterapi gitu. Jadi kan sebenarnya kita nggak tahu juga ya bahwa setelah dioperasi menyebar apa iya, maksudnya siapa tahu memang sebelumnya memang sudah begitu. Iya, gitu. Masalahnya di tubuh ini banyak sekali kelenjar getah bening. Nggak semuanya juga bisa kita cek satu-satu. Betul sekali, betul. Jadi ya setidaknya kita tetap masuk ke pedomannya dok, guideline-nya sesuai dengan data yang juga sudah dikumpulkan dari penelitian ya dok. Jadi memang kalau misalnya stadiumnya 1 sampai 3A tadi, ya tetap saja pilihannya adalah operasi dan kemoterapi. Itu kalau cerita tentang ini ya, karsinoma non small cell karsinoma. Oh beda lagi dok berarti kalau yang small cell. Karena kalau yang small cell dia lebih ke paliatif sih, karena dia tidak respon terhadap kemoradiasi. Ya, jadi mungkin hanya kemoradiasi kalau yang small cell. Biasanya ada efek samping nggak sih kalau misalnya pasien sudah dilakukan apa tadi namanya lobektomi gitu? Pastilah. Sebenarnya efek 1 yang jelas kalau itu kan pengangkatan paru itu udah pasti nyeri. Ya, nyeri. Terus yang kedua mungkin pasiennya karena 1 paru yang diambil, 1 lobus paru yang diambil, jadi mungkin ada rasa-rasa sesek gitu loh. Jadi dia harus adaptasi lagi dengan tubuhnya. Makanya pasca tindakan selalu bukan pada pasien cancer, pada pasien-pasien yang operasi paru itu pasti harus fisioterapi. Gitu. Harus chest fisioterapi, harus breathing exercise seperti. Jadi dia supaya normal lagi gitu. Mungkin cepet capek sih yang pasien-pasien ngeluhin pasca pengangkatan 1 lobus paru ya. Kebayang sih dok, maksudnya kan biasanya dia sudah puluhan tahun hidup dengan paru-parunya sebesar itu dengan volume segitu, ada yang kita ambil ya pasti penyebab
penyebaran oksigen dan segala macamnya juga nggak optimal ya, nggak sebiasa. Berarti tetap ada proses adaptasi, mungkin ya fisioterapi itu membantu proses adaptasi setelah tindakan. Betul gitu. sekali. Oke, kalau misalnya tadi ngomongin faktor resiko dok, kan cukup banyak ya. Sebenarnya ada yang bisa dihindarin nggak sih buat sobat-sobat yang lagi dengar sekarang? Nomor 1, jangan merokok. Itu paling susah ya, karena terlepas dari penyakit apapun ya, kan itu juga menjadi faktor resiko, terutama sesuatu yang berhubungan dengan pembuluh darah ya. Jadi ya. Karena 80% pasti perokok yang kena. Dan perokok pasif, jadi kasihan ya tak pasien-pasien yang itu saya nggak ngerokok tapi suami saya perokok berat, dia perokok pasif. Jadi dia kena CA paru karena dia perokok pasif. Terus sama pasien-pasien yang tinggalnya di daerah perindustrian biasanya, jadi yang terpapar dengan asbestos, pokoknya bahan-bahan kimia yang tinggi, itu juga merupakan faktor resiko juga bisa terjadi kanker paru. Jadi sebenarnya baik juga ya, maksudnya kalau misalnya para pengguna industri gitu ya, maksudnya terutama yang memang bekerja di yang polutannya tinggi, yang udaranya, itu sebaiknya banyak melakukan deteksi dini juga. Betul banget, apalagi yang bekerja ya, yang bekerja dan yang tinggal di lingkungan sekitarnya, gitu. Itu harus melakukan deteksi dini, gitu. Apalagi kalau ini batuk-batuk udah nggak sembuh, apalagi ntar timbul batuk kan ada bercak-bercak darahnya ya, gitu. Nah itu juga tuh. Jadi bisa jadi nggak cuma ke arah TBC, karena kan biasanya orang tahu bercak darah, TBC ini saya masih banyak. Masih banyak kemungkinan yang lain. Betul. Selain merokok nih dok, ada lagi nggak yang bisa dihindari? Ya makan makanan yang bergizi, ya sedikit banyak kan sebenarnya kita nggak tahu ya penyebab dari kanker ini apa, gitu. Sampai sekarang juga belum diketahui. Cuman kita hanya bisa menghindari faktor resiko aja, misalkan kayak merokok, makanan-makanan junk food yang misalkan kita nggak tahu dia pakai pengawetnya kayak gimana, gitu. Apalagi jadi misalkan gini loh, dia udah punya genetiknya, udah ada riwayat keluarga paru, nah dia harus lebih ekstra menjaga dirinya, gitu. Jangan merokok, jangan jangan makan junk food seperti itu. Ini masih terkait merokok nih. Ini kan ada juga mitos ya dok, soalnya ada yang bilang bahwa rokok pasif itu lebih sering terkena komplikasinya dibanding perokok aktif. Itu bener nggak sih dok? Karena jadinya suka jadi alasan gitu buat masyarakat bahwa biasanya juga yang merokok justru lebih kuat. Gitu. Itu bener nggak sih dok? Sebenarnya penelitiannya nggak ada, tapi ya menurut pengalaman saya sama-sama aja sih. Sama aja datangnya. Yang perokok juga banyak, entahlah itu nanti dia PPOK, kanker paru, pokoknya bermasalah lah parunya. Banyak ya pokoknya. Banyak sekali, iya. Jadi nggak hanya kanker paru juga ya. Betul. Kalau ditanya pasti bapak merokok, pasti iya jawabannya. Enggak dong, biasanya bilangnya enggak. Soalnya lagi di sini. Oh iya. Enggak dok, kan saya lagi di sini. Iya. Atau enggak dok, tapi dulu merokok. Merokoknya berapa lama pak? Ya 30 tahun sih dok. Udah gitu kan masuk faktor resiko gitu. Buat tadi deteksi dirinya kan yang awal berarti nggak ada yang invasif ya, atau maksudnya invasif itu nggak yang ada proses berat lah yang kena tubuh gitu kan ya, berarti kan bisa dari ronsen toraks juga, dari CT scan juga gitu. Kalau dari paduan kita, kalau memang udah resiko tinggi di atas umur 40 tahun, lakuin low dose CT, CT scan gitu. Karena kalau dari ronsen toraks nggak. Iya, karena yang lesi-lesi kecil, karena gini, lesi-lesi yang operable, yang outcome-nya bagus itu kan lesi-lesi yang stadiumnya awal, gitu. Makanya pasien itu kenapa kematiannya tinggi? Karena mereka datang itu udah stadiumnya udah late semua, jadi ketahuan itu tuh udah stadium 3, stadium 4 gitu, Genta. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali paliatif, kemoterapi hanya untuk paliatif. Genta tahu sendiri kalau pasien ngalamin kemoterapi, mual, muntah, segala macam itu kan momok juga sebenarnya buat pasien. Maka dari itu bagus deteksi dini. Gitu. Jadi kalau misalkan emang udah faktor resiko di atas 40 tahun dan dia ngerokok, misalkan dok saya dari SMA ngerokok, ya udah low dose CT aja. Gitu. Kan biasanya orang suka pada takut tuh kalau tahu, maksudnya takut depresi itu takut banyak ketahuan gitu. Padahal justru lebih bagus. Justru lebih bagus. Memang ya amit-amitnya ketahuan ya sudah musibah, tapi kan lebih bagus survivalnya tinggi. Iya. Kalau iya. Apalagi stadium 1 yang cuman lesinya cuma 1 cm, nah itu survivalnya tinggi.
kalau misalnya sobat-sobat Primaya nih pengen ketemu sama Dokter Nurima, bisa di Primaya kan dok? Oh bisa dong. Dokter bisa ditemuin hari apa aja? Hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jam Jumat. 8 sampai jam 11. Oke. Berarti bisa ya, walaupun misalnya belum ada keluhan atau misalnya gimana mau ngobrol-ngobrol ketemu dokter, atau Iya. memang seperti tadi punya faktor resiko, pengen Iya. tanya pendapat dokter dulu, baiknya modalitas apa yang dilakukan, Iya. bisa dong ya? Bisa. Nah, jadi jangan dikacangin ya, kita harus tetap deteksi dini, penting banget. Oke, dari dokter ada tambahan lagi nggak dok? Jangan merokok. Itu yang dari awal untuk sobat Primaya jangan merokok ya, Ya. karena itu momok banget untuk paru-paru. Karena apapun itu dari merokok banyak Iya. resikonya yang bisa Betul. terjadi. Lebih banyak jeleknya dibandingkan untungnya. Ya. Biasanya yang paling susah itu dok. Iya, Gianta ngerokok? Enggak lah. Oh iya. Kan saya harus memberikan contoh. Betul sekali ya, jangan merokok ya Gianta. Iya dokter juga jangan. Enggak lah, jangan. Oke, terima kasih Dokter Nurima atas waktunya. Iya, Nih, sama-sama. mungkin ya mudah-mudahan sih nggak jadi membuat justru orang ketakutan ya terhadap Betul. cancer. Karena kan maksudnya dari kita sih pengennya bahwa ada nih sesuatu yang bisa terjadi pada orang-orang dengan faktor risiko tertentu. Iya, Dan ada kok deteksi dininya yang bisa kita lakukan. setuju. Betul sekali. Mudah-mudahan sih nggak jadi pada takut ya. Enggak, justru emang kita harus mengencourage ya, pasien-pasien. pasien-pasien itu bisa lebih aware lah sama diri sama sendiri. kesehatan diri sendiri. Dan Betul lebih sekali. berani gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Nurima atas Sama-sama. waktunya. Ya. Selamat siang. Selamat siang.